kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Jumpa lagi bersama saya di akhir pekan ini. Saya bersama istri mengucapkan selamat berakhir pekan tentunya ya. Sebelum saudara beraktivitas hari ini, kembali kita siapkan diri kita untuk datang kepada Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada, saya ajak kita semua untuk membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Allah yang Rahman dan Rahim, pencipta langit dan bumi dan dengan segala isinya, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami kuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami datang di hadapan-Mu dengan penuh sukacita mengucap syukur buat kasih setia Tuhan yang Engkau nyatakan di sepanjang malam dalam istirahat tidur kami. Engkau yang menjaga dan memberkati sehingga memungkinkan kami ada di hari ini. Terima kasih dan kami akan baca, dengar dan renungkan firman-Mu sebelum kami melakukan kegiatan di akhir pekan ini. Kiranya Engkau mengurapi kami, mengurapi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, Lukas 13 pada ayat 10 sampai 17, istri saya akan membacakan untuk kita semua. Menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Dan di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandang dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Bapak Ibu, demikian pembacaan Lukas 13 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-17, bicara soal menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Saudara, beragama dan beriman tidak serta-merta dapat disamakan begitu saja. Mengapa? Karena orang beragama belum tentu beriman. Ada banyak orang beragama di luar sana tapi tidak punya iman. Demikian juga orang beriman belum tentu beragama. Bagaimana itu orang yang beriman tapi belum tentu beragama? Sebab ada orang beriman kepada Tuhan tapi ketika ditanya apa agamanya, saya tidak punya agama tapi saya punya Tuhan. Nah itu dia. Saudara, jadi orang beragama belum tentu beriman. Ya kan? Ada banyak orang kelihatannya beragama karena atribut agama begitu kental, melekat pada dirinya. Tetapi dia tidak beriman. Dia tidak punya iman. Ada orang beriman, tapi juga dia tidak mau menyebut dia agama apa. Bukan ateis loh. Ya. Dia punya Tuhan, tapi dia tidak mau beragama tertentu, ya.
Nah, saudara, alangkah indahnya bila orang beragama sekaligus juga beriman. Banyak orang yang mengaku beragama, namun tidak mampu menunjukkan sikap iman yang baik. Tidak jarang mereka justru menggunakan agama sebagai sarana bagi mereka demi kepentingan pribadi. Jadi mereka menggunakan agama itu hanya sebagai sarana demi kepentingan pribadi. Banyak kelompok yang menggunakan nama agama justru berperilaku tidak lebih baik dari ajaran agama yang diimaninya. Ada banyak orang beragama tapi perbuatannya sadis. Sehingga kadang-kadang saya bisa merenungkan begitu ya. Saya coba membandingkan orang yang tidak beragama misalnya, ateis begitu. Tapi mereka nggak bunuh orang ya, nggak dengan gampangnya membunuh orang. Dan karena mereka tidak beragama, ya kan, mungkin juga tidak bertuhan, tapi mereka tidak melakukan hal-hal yang tidak sopan. Ya kan? Tidak gampang mengkafir-kafirkan orang begitu ya. Haleluya. Tapi ini kok orang beragama dan perintah Tuhan menyebut si A kafir. Ya, orang beragama lalu menyebut si B sesat dan seterusnya. Dan itu bisa baku hantam, bisa bakar-bakaran, bisa bunuh-membunuh dengan menyebut nama Tuhan. Iya. Kesucian agama dirusak oleh sikap munafik dalam diri para pengikutnya. Mereka menggunakan nama Allah untuk menyakiti sesama. Iya, sudah bikin kekacauan tapi berkata Allah Maha Besar, begitu ya. Membunuh orang dengan menyebut Allah Maha Besar. Ya, sudah. Ya, semoga di Indonesia nggak ada. Semoga orang Kristen nggak begitu ya. Bakar rumah orang lalu menyebut haleluya gitu. Tapi ya, aneh ya, ada orang mengganggu agama orang lain, ya ibadahnya orang lain, bahkan membakar rumah ibadah orang lain dengan menyebut Allahnya gitu loh. Dan menyerukan bahwa Allahnya itu besar, maha besar. Kita patut waspada dengan sikap seperti itu. Jangan sampai kita masuk dalam golongan orang seperti itu. Orang munafik yang secara gamblang dikritik oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam bacaan kita tadi, Lukas pasal 13 ayat 10 sampai 17. Di sana menegaskan bahwa Yesus mengkritik dengan tegas sikap munafik para kepala rumah ibadat yang bersembunyi dalam aturan-aturan agama dan lupa keselamatan adalah hal yang lebih penting ketimbang aturan-aturan tersebut. Yesus ingin mengingatkan para kepala ibadat dan juga kita semua bahwa kasih mendasari segala hukum yang ada. Amin. Peraturan harus didasari oleh iman dan cinta kasih dengan keselamatan sebagai tujuan utamanya. Jangan sampai hukum justru menghalangi kita untuk dapat mencintai, mengasihi, dan memberikan keselamatan bagi orang banyak. Bila kita mengaku sebagai seorang yang beragama, seharusnya kita juga sekaligus orang yang beriman.
Orang yang beriman adalah orang yang sungguh mempersembahkan diri seutuhnya kepada Tuhan, sehingga ia hidup dan bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan yang utama adalah apa? Perintah untuk saling mengasihi satu sama lain. Amin. Kehendak utama Tuhan adalah apa? Perintah untuk mengasihi, bukan menghakimi, apalagi membunuh, apalagi mengganggu. Ya kan? Apalagi mengatakan kepada orang lain kafir-kafir, sesat dan seterusnya. Jadi bisa dibedakan antara orang beragama dan orang beriman. Orang beragama adalah orang yang rajin beribadah. Orang beragama itu adalah orang yang rajin beribadah. Atribut agama begitu kental dalam dirinya. Iya kan? Terkadang penampilannya terlihat atau sengaja diperlihatkan, iya kan? Syarat dengan simbol-simbol dan atau atribut agama. Sedangkan orang beriman adalah orang yang percaya dan bertindak sesuai dengan imannya. Nah, mari kita bedakan. Orang beragama adalah orang yang percaya bahwa Tuhan itu ada. Sedangkan orang beriman adalah orang yang percaya Tuhan itu hadir. Yes. Iya kan? Orang beragama dia percaya Tuhan ada. Tentu kalau dia tidak percaya Tuhan ada, berarti dia bukan orang beragama, dia ateis, tidak beragama. Tapi kalau orang beriman, dia percaya bahwa Tuhan itu hadir. Amin. Orang beragama bisa berbuat jahat karena dia berpikir Tuhan itu ada. Dan karena itu Tuhan tidak melihat mungkin. Ya kan? Karena dia berpikir bahwa Tuhan ada namun tidak hadir, gitu kan? Sedangkan orang beriman takut akan perbuatan jahat karena berpikir Tuhan hadir bersamanya dimanapun ia berada. Amin. Jadi saya bisa tegaskan ya, dari segi keyakinan orang beragama, orang yang percaya bahwa Tuhan itu ada. Tetapi mereka bisa berbuat jahat karena berpikir bahwa meskipun Tuhan itu ada, tetapi tidak hadir. Orang beriman percaya bahwa Tuhan itu hadir. Mereka takut berbuat jahat karena berpikir bahwa Tuhan selalu hadir bersamanya dimanapun ia berada. Mungkin karena ketekunannya beribadah, orang beragama sering merasa dirinya paling benar, paling suci, paling dekat dengan Tuhan. Sedangkan orang beriman memandang setiap orang adalah sesamanya yang tetap setara dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dari segi fanatisme, orang beragama karena ketekunannya beribadah, ia merasa bahwa dirinya adalah orang yang paling benar, yang paling suci, paling dekat dengan Tuhan. Iya kan? Mungkin sudah sama dengan Tuhan gitu ya. Orang beriman memandang bahwa setiap orang adalah sesamanya, sesama ciptaan Tuhan tetap setara. Iya kan? Dengan kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Maka orang beragama mudah melihat perbedaan dan sensitif terhadap perbedaan. Sedangkan orang beriman cenderung mencari persamaan, menerima perbedaan dan mau mendengarkan orang lain. Yang berbeda agama, bagi orang beriman tetaplah sesamanya dalam kemanusiaan. Ya kan? Tapi bagi orang beragama, orang yang berbeda, ya, yang berbeda imannya adalah rival begitu, lawan yang darahnya halal. Ya kan? Karena itu saudaraku yang kekasih, bagi orang beriman, ya, bagi orang beriman,
dia melihat bahwa baik atau buruknya manusia tidak ditentukan oleh agama yang dianutnya, melainkan perbuatannya. Jadi saudaraku yang kekasih, kita bisa menilai di sana ya, baik atau buruknya manusia tidak ditentukan oleh agama yang dianutnya, melainkan perbuatannya. Maka Yesus selalu menekankan supaya kita berbuah. Pohon dinilai dari buahnya, dan agama itu dinilai dari pengikutnya. Iya kan? Dari segi kerendahan hati, kita lihat orang beragama sering mementingkan simbol, atribut, dan hal-hal ritual agamanya saja. Orang beriman menyembunyikan ibadahnya dari orang lain. Keseharian hidupnya berisi praktek iman tanpa henti, tanpa jeda, atau tiada henti-hentinya. Kalau orang beragama itu sifatnya apa? Pamer. Iya kan? Kalau dulu di zaman Yesus, orang-orang Farisi itu, mereka itu kental dengan atribut atau simbol-simbol agama. Dan mereka itu 7 kali loh beribadah setiap hari. Pada saat jam ibadah, dimanapun, di persimpangan jalan, di pasar, mereka harus melakukan itu. Supaya orang melihat bahwa mereka adalah orang-orang yang tekun begitu ya. Sehingga kelihatan ya bahwa mereka itu orang yang religius begitu ya. Tetapi kalau orang beriman, dia cenderung tidak suka pamer. Iya kan? Kenapa? Karena Tuhan ajarkan kita, ya, kalau kita memberi sebelah tangan kananmu memberi, tangan kiri nggak boleh tahu, iya kan? Sebab kalau kita sudah memberi lalu heboh, upahnya apa, gitu kan? Kita sudah mendapatkan upah dari manusia. Nah itu, makanya Yesus selalu mengajarkan kita supaya kita itu tidak sombong, ya, tidak suka pamer. Jadi terlihat dengan jelas bahwa orang beragama sering mementingkan simbol, atribut, dan hal-hal ritual agamanya saja. Sedangkan orang beriman menyembunyikan ibadahnya dari orang lain. Biar hanya Tuhan yang tahu. Keseharian hidupnya berisi praktek iman tanpa jeda. Ada yang lihat atau tidak, bukan ukuran perbuatannya. Ini luar biasa. Soal puasa kan Tuhan bilang, cucilah mukamu, ya kan? Jangan sampai orang tahu bahwa engkau berpuasa. Ya kan? Jadi Yesus mengajarkan soal puasa misalnya. Kita menghargai orang yang tidak berpuasa. Bukan kita minta dihargai. Woi, saya puasa, maka kalian harus menghargai saya ya. Jangan makan minum di depan saya ya. Jangan berjualan makanan pada siang hari ya. Enggak, Yesus ajarkan kita harus cuci muka, minyaki kepalamu, jangan orang tahu. Kalau engkau berpuasa, kalau engkau sudah diketahui orang berpuasa, maka engkau sudah menerima upah dari manusia, bukan dari Bapa Surgawi. Nah kita lihat lagi dari segi toleransi, orang beragama mudah melihat perbedaan dan itu sensitif terhadap perbedaan. Orang lain yang tidak sepaham dianggapnya musuh. Darahnya halal. Orang beriman cenderung mencari kesamaan, menerima dan menghormati perbedaan dan mau mendengarkan orang lain supaya bisa hidup rukun, hidup
bersama dalam keadaan rukun. Hidup berdampingan secara rukun. Itu ya. Itulah orang-orang yang beriman dan beragama ya, saudara. Orang beragama mungkin baik dalam urusan ibadahnya saja. Sedangkan orang beriman baik dalam semua urusan karena menganggap semua sebagai ibadahnya. Itu saudara ya. Jadi dari segi perwujudan iman orang beragama mungkin hanya baik dalam urusan ibadahnya saja. Perbuatannya tidak sesuai dengan ketentuan ibadahnya. Ketekunan ibadahnya. Kesetiaan ibadahnya. Orang beriman selalu baik dalam segala urusan. Karena menganggap bahwa segala urusan itu adalah ibadah. Kita lihat di Alkitab contoh Barnabas. Seorang yang dikenal baik, penuh Roh Kudus, punya iman. Tidak disebutkan dia beragama. Hanya baik, penuh Roh Kudus, punya iman. Saudara bisa baca itu di Kisah Rasul pasal 11, 25. 24 ya. Barnabas dikenal dia baik, penuh Roh Kudus, punya iman. Lalu berdampak sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Amin. Nah, karena itu Bapak Ibu, jadi jangan hanya beragama, tapi juga harus beriman. Mungkin saudara bilang, saya beriman aja gak usah beragama. Untuk Indonesia gak bisa. Karena masih menggunakan di KTP kolom agama. Iya kan? Harusnya ke depan Indonesia sudah menghapus kolom agama itu. Ini dikit-dikit tanya agamanya apa. Masuk rumah sakit agamanya apa. Kita mau ke dokter tulis lagi agama. Apa hubungannya ya agama dan kita mau berobat? Ada seorang guide lokal di Amman, Jordania. Dia berbahasa Indonesia. Namanya Najib. Ya, Najib. Ya. Saudara, kita tidak bisa tanya kepada dia agamanya apa. Ini pertanyaan yang sangat tidak etis. Dia berkata, di Jordania memang mayoritas Muslim, tapi kami belum tahu populasi Kristen berapa karena kami tidak bisa bertanya kepada orang, ya agamamu apa. Dia contohkan dia punya sahabat yang sudah berpuluh-puluhan tahun bersahabat dengan dia. Tapi dia tidak tahu apa agamanya karena memang tidak perlu tanya. Ya. Tapi dalam kesehariannya mereka menunjukkan adalah orang-orang yang beriman, gitu ya. Dan kalau di sana antara Kristen dan Islam itu tidak bisa dibedakan. Haleluya. Nah, si guide lokal ini dia waktu ke Bali dia kaget. Kenapa? Waktu dia di Bali sempat sakit, masuk rumah sakit dan dikasih form mengisi data dan ada kolom agama. Waduh. Dia katakan, saya kaget tuh di rumah sakit. Apa hubungannya saya sakit dengan agama? Iya kan? Nah jadi marilah kita hidup dengan menghayati nilai-nilai agama yang kita anut. Iya kan? Ya mungkin nilai-nilai agama yang engkau anut memerintahkan orang lain itu harus dibunuh atau harus dikafir-kafirkan. Ya lain ceritanya mungkin ya. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan kita, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Kasihlah musuhmu, doakanlah mereka. Hebat kan? Jadi saya harus ambil keputusan ikut Yesus deh.
Karena itu Bapak Ibu, mari kita tidak membesar-besarkan kita agama apa. Ya, tidak perlu orang tahu kita agama apa. Tapi biarlah kita menunjukkan buah. Ya kan? Karena Yesus bilang, aku telah menetapkan engkau. Ya, kita lihat di Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ya, saudara, ini ya harus menjadi tujuan beragama kita, ya. Jadi kita harus menjadi orang yang beragama sekaligus beriman. Dan tujuannya adalah kita menghasilkan buah. Kita bisa hidup berdampingan secara damai dengan semua orang. Tidak ada permusuhan, tidak ada kebencian, tidak ada kepahitan. Ya kan? Karena Tuhan mengasihi semua orang. Amin. Maka kalau kita beriman kepada Tuhan, karakter Tuhan, karakter sifat-sifat Tuhan yang Rahman dan Rahim itu harus ada dan terlihat dalam diri kita. Maka ukurannya adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, akal budimu, tapi juga kasihlah sesama manusia seperti yang kau mengasihi dirimu sendiri. Kasih kita kepada Tuhan diukur bagaimana kasih kita dengan sesama. Ya kan? Hablum minallah itu akan terukur dengan hablum minannas. Ya. Nah, Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi semua orang loh. Ya kan? Semua orang, bukan golongan tertentu, bukan agama tertentu, suku tertentu. Ya. Dan bukan hanya orang baik saja. Kalau orang baik, kita berbuat baik kepada orang yang baik. Ya, kita berbuat baik kepada orang yang baik, apa gunanya? Ateis juga lakukan itu. Tapi kita berbuat baik kepada orang yang tidak baik kepada kita. Makanya kalau orang bilang kita kafir, ya kita terima aja, nggak bisa protes. Kenapa? Karena itu menunjukkan kebodohannya, sebab dia juga kafir dalam pandangan kita, iman kita. Iya kan? Nah, kalau kemudian kita teriak kafir, mereka teriak kafir, waduh, kacau bangsa ini. Ya kan? Makanya mari kita menjadi orang yang beragama dan beriman, ya, sehingga nilai-nilai agama itu, nilai-nilai ibadah itu tercermin, teraplikasi, sehingga mungkin orang akan kagum, ya, dan bisa saja perbuatan kita itu menjadi kesaksian dan orang lain bisa kemudian mengenal Tuhan. Amin. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini. Kami bukan saja menjadi orang beragama, tapi juga orang beriman. Sebab banyak orang beragama tidak punya iman, tapi banyak orang beriman tapi tidak beragama. Dua hal yang harus terlihat dalam diri kami sebagai orang yang beragama, karena memang Indonesia masih menganut hal itu. Tapi juga keimanan kami ditunjukkan dalam aplikasi hidup sehari-hari. Berkati seluruh sahabat Galilea dimanapun mereka berada saat mengisi weekend, berrekreasi bersama keluarga, itu mereka yang sedang bekerja ataupun di rumah,
Tuhan selalu melindungi kami semua. Kami terpelihara, terhindar dari segala yang jahat, sakit penyakit. Kami diberkati sepanjang hari, penuh damai sejahtera sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.